Di kota yang sama, di bawah langit yang satu, dua bumi berbeda sedang dipijak. Yang satu melangkah tenang di atas sepatu yang mahal, menuju ruang hening negosiasi. Yang lain tergesa di tanah berdebu, menggenggam erat rapuh harapan. Pagi ini, gedung pengadilan berdiri, sebuah cermin dingin yang akan mempertontonkan berapa harga sebuah keadilan. Tenang saja, Bu. Negosiasi tuntutan sudah aman. Kami pastikan ini berjalan cepat dan tidak mematikan bisnis Ibu. Saya percaya pada sistem, dan tentu saja pada kemampuan Anda. Ibu harus kuat ya. Saya akan maksimalkan mengajukan keringanan. Pencurian untuk cucu, kita akan perjuangkan faktor kemanusiaan. Iya nak, saya cuma mau cucu saya minum susu. Apa salahnya orang miskin seperti saya meminta keadilan? Di bangku kusam koridor ini, air mata seorang nenek tak lebih dari sekedar uap. Namun di mata hukum, sebuah kemiskinan adalah vonis tanpa ampun. Keadilan, kata yang terdengar megah di setiap palu yang diketuk, di setiap teks hukum yang dibaca, dan di setiap janji yang diucapkan atas nama negara. Kita masuk ke ruang sidang, di mana tangis kemanusiaan akan diukur dengan pasal-pasal yang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 November tahun 2025, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 1/2025 dengan terdakwa Ibu Rohanipah akan segera dilaksanakan. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang kasus nomor perkara 1/2025 atas nama terdakwa Ibu Rohanipah dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan tuntutan Anda. Yang Mulia, setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, kami menemukan terdakwa Rohanipah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Terdakwa telah mengambil 3 kotak susu di minimarket. Perbuatan ini adalah kejahatan terlepas dari alasan kemanusiaan yang disampaikan. Jika kita membiarkan alasan kemanusiaan melemahkan hukum, maka ketertiban akan runtuh. Kami menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan. Ampun Yang Mulia, maafkan saya. Jangan penjarakan saya Yang Mulia. Saya harus mengurus cucu saya di rumah. Yang Mulia, kami memohon keringanan. Hukuman 1,5 tahun untuk seorang nenek yang mencuri karena cucunya yang kelaparan adalah hukuman yang terlalu berat. Ini tidak mencerminkan keadilan sosial bagi rakyat kecil. Mohon majelis hakim mempertimbangkan sila kelima Pancasila. Berdasarkan catatan sidang hari ini, dinyatakan bahwa terdakwa Rohanipah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara. Palunya telah diketuk. Keadilan bagi nenek yang mencuri 3 kotak susu berharga 1 tahun 6 bulan di balik jeruji. Mereka bilang hukum adalah mata keadilan. Tapi bagi Ibu Rohanipah, mata air itu terasa pahit, bahkan mencekik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 13 November 2025, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 2/2025 dengan terdakwa Ibu Natalia akan segera dilaksanakan. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang kasus nomor perkara 2/2025 atas nama terdakwa Ibu Natalia, Ibu Kada terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan tuntutan Anda. Yang mulia, terdakwa Natalia didakwa atas tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 50 miliar. Namun, kami memiliki beberapa pertimbangan. Untuk pertimbangan yang pertama, terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang mendalam. Kedua, terdakwa telah mengembalikan sebagian besar kerugian negara. Dan yang terakhir, terdakwa memiliki kontribusi besar bagi pembangunan daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kami menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 250 juta rupiah dengan masa percobaan 2 tahun. Kami berharap terdakwa dapat segera kembali berkontribusi bagi negara dan masyarakat. Yang mulia, kami sangat menghormati tuntutan jaksa yang sangat adil, proporsional, dan humanis. Klien kami adalah aset bangsa, bukan seorang kriminal. Untuk uang dengan nominal jumlah 50 miliar, hanyalah kesalahan administrasi dan sudah diperbaiki. Selanjutnya, kami akan mengajukan pledoi yang menguatkan bahwa beliau pantas untuk mendapatkan kebebasan total demi keberlangsungan ekonomi bangsa. Berdasarkan catatan sidang hari ini, dinyatakan bahwa terdakwa Ibu Natalia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 1 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Di ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat keadilan ditegakkan, hari ini kebenaran justru dibungkam oleh kekuasaan. Hukum seharusnya buta, tapi di sini ia membuka matanya hanya untuk melihat siapa yang memiliki kekuatan, bukan siapa yang benar. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun dan denda yang tak berarti di balik 50 miliar. Tangannya berhenti mengetik. Panitera, sebagai mata batin film ini, melihat 2 berkas berdampingan, susu versus miliar. Ia menyaksikan hukum bukan lagi pelayan kebenaran, tapi seorang penimbang yang telah dibeli. Angka-angka ini tidak adil, tidak etis, tidak manusiawi. Adalah jeritan sunyi yang hanya bisa didengar di hati nurani yang retak. 75% kerugian dikembalikan. 75%? Kerugian negara sebesar 50 miliar. Tidak bisa ditutupi dengan persentase. Mereka tidak butuh keadilan. Mereka hanya butuh angka yang bisa dibaca media. Dan untuk 3 kotak susu, semesta macam apa yang menuntut seorang nenek lebih berat dari seorang koruptor? Ada apa, Panitera? Tidak apa-apa yang mulia, hanya laptopnya. Tuntutan untuk Ibu Rohanipah bersifat tegas, menghukum dan menjerakan. Tuntutan untuk Ibu Natalia bersifat mendidik, mengapresiasi kontribusi. Dalam dunia hukum, keadilan seharusnya menjadi arah. Namun kenyataannya tidak selalu berjalan seimbang. Ada hukum yang lahir untuk melindungi, dan ada hukum yang justru digunakan untuk menekan. Di satu sisi, hukum berbicara tentang keadilan yang jujur, terbuka, dan berpihak pada kebenaran. Di sisi lain, hukum bisa menjadi alat bagi mereka yang berkuasa untuk membungkam yang lemah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini hanya
hanya indah di atas kertas. Di ruang sidang ini, keadilan hanya adil di mata si penguasa. Timbangan ini sudah lama retak.